Di atas sabana Afrika Timur, berdiri raksasa yang diam, gunung yang begitu tinggi hingga puncaknya seolah menyentuh langit. Ia tidak bergemuruh, tidak pula meletus, namun dari kejauhan, tubuhnya yang besar seperti mengawasi dunia dengan tenang. Itulah Gunung Kilimanjaro, gunung tertinggi di Afrika, tempat di mana salju abadi bersandar di atas bumi yang hangat, tempat di mana waktu berjalan pelan dan setiap hembusan angin membawa pesan dari masa lalu. Mari kita mendaki, bukan dengan langkah kaki, tapi dengan kesadaran dan rasa kagum. Karena Kilimanjaro bukan sekadar gunung, ia adalah kisah tentang ketenangan yang agung. Gunung Kilimanjaro berdiri megah di timur laut Tanzania, hanya sekitar 330 km dari garis khatulistiwa. Dari bawah, tubuhnya menjulang hampir 6.000 meter, tepatnya 5.895 meter di atas permukaan laut, menjadikannya gunung tertinggi di seluruh benua Afrika. Uniknya, Kilimanjaro bukan bagian dari pegunungan manapun. Ia berdiri sendirian, sebuah gunung tunggal, lahir dari kekuatan bumi yang luar biasa. Di bawahnya terbentang Taman Nasional Kilimanjaro, yang menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan, mulai dari monyet kolobus hitam putih, burung-burung eksotis, hingga gajah dan antelop yang sesekali menyeberangi sabana. Bagi banyak orang, melihat Kilimanjaro dari kejauhan adalah pengalaman spiritual. Saat matahari terbit, bayangannya memanjang menutupi tanah Tanzania. Dan ketika malam tiba, puncaknya diselimuti kabut putih yang berkilau oleh cahaya bulan. Kilimanjaro adalah ikon Afrika Timur, gambar yang sering menghiasi bendera, cerita rakyat, dan lagu-lagu. Namun, bagi penduduk setempat, gunung ini lebih dari sekadar simbol. Ia adalah penjaga bumi, saksi hidup sejarah ribuan tahun manusia dan alam yang hidup berdampingan. Bahkan Ernest Hemingway pernah menulis, di bawah Kilimanjaro, segalanya terasa kecil dan fana. Namun di atasnya, Tuhan seperti menatap dunia. Dan mungkin memang seperti itu adanya. Mendaki Kilimanjaro bukan hanya naik ke tempat tinggi. Itu seperti melakukan perjalanan melintasi 5 dunia yang berbeda, dari tropis yang lembab hingga es abadi di langit. Di kaki gunung terbentang zona hutan hujan tropis. Udara di sini hangat dan lembab. Pohon-pohon besar tumbuh rapat, daunnya memantulkan cahaya matahari yang masuk di antara kabut. Disinilah hidup monyet kolobus, kupu-kupu warna-warni, dan burung turaco berwarna zamrud. Suara alamnya lembut, seperti orkestra kecil yang menyambut siapapun yang datang. Naik lebih tinggi, hutan mulai jarang, berganti zona hutan montane. Di sini, suhu mulai turun. Pohon besar berganti lumut dan semak. Tanah menjadi lebih kering, tapi dari celah batu muncul bunga senecio dan lobelia raksasa, tanaman yang hanya bisa hidup di gunung-gunung Afrika Timur. Lebih ke atas lagi, pendaki akan menemukan zona padang alpin. Tempat ini terasa sunyi, hanya ada angin dan batu, dengan sesekali kabut tebal yang menutupi pandangan. Namun, saat langit cerah, pemandangannya menakjubkan. Seluruh Tanzania terbentang luas seperti peta hidup. Dan akhirnya, di ketinggian di atas 5.000 meter, terdapat zona es dan salju abadi, disebut juga
Arctic Zone. Di sini udara begitu tipis, napas terasa berat, dan suhu bisa turun hingga di bawah minus 20 derajat Celcius. Namun, di tengah kerasnya alam, ada keindahan yang tenang. Gletser raksasa berdiri seperti kristal, mencerminkan cahaya matahari pagi menjadi pelangi yang halus. Mendaki Kilimanjaro adalah perjalanan dari kehidupan yang ramai menuju keheningan yang suci. Dari hijau ke putih, dari suara ke diam. Sebuah simbol perjalanan manusia mencari kedamaian batin. Gunung ini tidak tunggal, melainkan gabungan dari 3 gunung berapi besar yang lahir jutaan tahun lalu, Kibo, Mawenzi, dan Shira. Masing-masing memiliki karakter dan kisahnya sendiri. Kibo, yang berdiri di tengah, adalah yang tertinggi dan termuda. Puncaknya disebut Uhuru Peak, artinya kebebasan dalam bahasa Swahili. Inilah puncak yang menjadi impian para pendaki dari seluruh dunia. Titik tertinggi di Afrika. Kawah besar di puncak Kibo disebut Krater Reusch, sebuah lingkaran raksasa dengan lebar hampir 2 km. Dari tepinya, pendaki dapat melihat gumpalan es dan lapisan batu vulkanik yang terbentuk oleh letusan purba. Lalu, di sisi timur, berdirilah Mawenzi, puncak bergerigi dan tajam seperti gigi naga batu. Tingginya mencapai lebih dari 5.100 meter. Namun kini, Mawenzi telah mati. Gunung berapi yang kehilangan nyalanya, menyisakan bentuk kasar, tebing curam, dan bayangan yang menakjubkan ketika disinari mentari pagi. Dan di sisi barat, ada Shira, puncak tertua yang telah runtuh jutaan tahun lalu, meninggalkan kaldera besar selebar 10 km. Dataran Shira kini dipenuhi bunga liar, padang rumput, dan kabut lembut yang menari di antara lembah. Bagi banyak pendaki, Shira terasa seperti dunia lain, sunyi, damai, dan mistis. Kibo, Mawenzi, dan Shira. 3 gunung, 3 masa, 3 kisah yang bersama-sama membentuk satu legenda bernama Kilimanjaro. Bagi suku Chaga yang tinggal di lereng bawah Kilimanjaro, gunung ini adalah tempat suci. Mereka percaya di puncaknya tinggal roh besar bernama Ruhanga, penjaga hujan dan pembawa kesuburan. Ketika kabut turun di lereng gunung, mereka percaya itu adalah napas sang penjaga. Ada pula kisah tentang seorang pemburu yang berani naik ke puncak tanpa izin roh gunung. Ia membawa pulang salju dari atas, namun salju itu meleleh dan membakar tangannya. Sebuah peringatan bahwa tidak semua hal di alam boleh dimiliki manusia. Nama Kilimanjaro sendiri penuh misteri. Sebagian sejarawan percaya berasal dari bahasa Swahili Kilimanjaro yang berarti gunung bersinar. Namun, ada juga yang menyebut dari bahasa suku Chaga, Kilimanjaro, yang berarti gunung yang mustahil dicapai. Legenda-legenda ini bukan sekadar dongeng, melainkan cara orang Afrika menghormati alam. Bagi mereka, gunung bukan hanya batu dan salju, tetapi roh yang hidup yang harus dijaga dan disyukuri. Kilimanjaro juga menjadi simbol perjuangan manusia. Nama puncaknya, Uhuru, kebebasan, diberikan pada tahun 1961 saat Tanzania merdeka. Gunung ini menjadi lambang semangat rakyat Afrika bahwa kebebasan seperti puncak gunung bisa diraih asal kita sabar menapaki jalannya.